Aset safe haven diminati saat kondisi pasar masih tidak pasti. Meski volatil, indeks harga saham gabungan pekan lalu menguat tipis 2,5%. Jurnalis Kompas TV Alfania Rizky langsung dari lantai Bursa Efek Indonesia. Alfa, bagaimana dengan pergerakan pasar pagi ini menguat? Selamat pagi, Paskalis dan juga saudara. Untuk pagi ini IHSG nampaknya masih terombang-ambing dalam ketidakpastian, di mana hasil pantauan kami pada pembukaan perdagangan pekan ini IHSG kita terkoreksi cukup dalam, yaitu 2,48% di level 5.364. Saat ini kita akan tengok sedikit seperti apa pergerakannya, apakah melanjutkan penguatan atau justru makin terkoreksi dalam. Ya, hasil pantauan kami memang saat ini IHSG masih terkoreksi 2,84% di level 5.342. Ini melanjutkan terkoreksinya IHSG sejak penutupan pekan lalu di level 5.498. Dan ini juga merupakan dampak dari kemarin pemerintah mengumumkan 2 kasus baru dari pasien positif corona di Indonesia menjadi 6 pasien positif corona. Bicara soal sentimen, virus corona atau mewabahnya virus corona ini menjadi salah satu sentimen terkuat yang menggerakkan perdagangan saham pada hari ini. Selain pasar juga menantikan adanya pengumuman indeks keyakinan konsumen yang juga akan segera diumumkan. Selain itu, secara year to date kalau dilihat memang IHSG kita sudah terkoreksi sangat dalam, tergerus 12% Paskalis dan juga saudara, dan pekan lalu juga IHSG terkoreksi cukup dalam 2,48%. Lagi-lagi di tengah mewabahnya virus corona ini IHSG masih terombang-ambing dalam ketidakpastian, tapi hari ini menariknya masih ada 2 perusahaan yang melantai di bursa, yaitu perusahaan ke-15 dan perusahaan ke-16 yang melantai pada tahun ini. Ada PT Esta Multi Usaha dan juga PT Batu Licin Nusantara Maritim. Kedua perusahaan ini menjadi 2 perusahaan yang masuk ke dalam 5 top gainers. Dan di tengah IHSG yang terkoreksi ini, menurut investor retail ini masih bisa dimanfaatkan untuk membeli saham-saham yang ada yang diperdagangkan maksud kami. Dan untuk lebih lengkapnya berikut pernyataan langsung dari Lo King Hong selaku investor retail senior di Indonesia. Kondisi saat ini kan pasar saham itu di seluruh dunia sedang turun. Penurunan harga saham itu adalah peluang emas bagi seorang investor, di mana dia bisa membeli saham perusahaan yang bagus dengan harga yang murah. Usaha yang terbaik, bisnis yang terbaik adalah perbankan. Seperti lihat valuasi BCA berapa, BRI berapa. Jadi usaha yang paling bagus adalah perbankan. Paling aman juga ya Pak? Sepertinya paling bagus, paling aman. Masih dibayangi oleh ketidakpastian berikut proyeksi dari pergerakan IHSG pada hari ini, di mana per 9 Maret 2020 Herditya Wijaksana dari MNC Sekuritas memproyeksikan pergerakan IHSG 5.440 hingga 5.625, kemudian Soekarno Alatas dari Oso Sekuritas 5.354 hingga 5.524, dan Hendrik Kogani dari Sukor Sekuritas 5.350 hingga 5.530. Paskalis. Oke, masih terombang-ambing indeks harga saham gabungan karena corona, tapi ternyata corona tidak hanya mengguncang saham, tapi juga harga minyak dunia. Bagaimana proyeksi pergerakan harga ke depan, Alfa? Benar sekali Paskalis dan juga saudara, kalau ditengok secara year to date memang harga minyak dunia ini memang terus anjlok turun, dan ini diproyeksikan masih akan berlanjut hingga triwulan 3 hingga triwulan 4 tahun ini. Artinya harga minyak baru akan stabil di pertengahan triwulan 3 dan triwulan 4 tahun ini menurut para pengamat. Dan kalau dilihat dari grafis pergerakan harga minyak baik itu WTI maupun Brent, pergerakan minyak secara year to date ini dari per 2 Januari lalu harga minyak WTI 61,18 per barel, kemudian per 6 Maret kemarin ini sudah bergerak 41 per barel. Kemudian di harga minyak Brent tahun 2020 untuk per 2 Januari ini mencapai 66,25 per barel, dan kemarin sudah ditutup mencapai
$45,27 per barel. Paskalis. Baik, terima kasih Alvania Rizky mengulas langsung dari Bursa Efek Indonesia. Masih terombang-ambing IHSG dan juga harga minyak dunia.